Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan membacakan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin kita udah belajar mengenai masalah-masalah ekonomi ya, Neng ya. Permasalahan yang dihadapi di perekonomian Indonesia. Untuk minggu ini kita akan belajar kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kalau dari katanya kelangkaan adalah kekurangan ya. Jadi, kelangkaan juga dapat disebut sebagai kekurangan, yaitu apa kekurangan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai makhluk sosial dari hari ke hari kita pasti membutuhkan banyak kebutuhan, dan kebutuhan itu akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan kita, umur kita. Jadi setiap orang itu tidak semuanya sama ya. Kebutuhan semua orang itu tidak semuanya sama, pasti berbeda. Sesuai dengan status sosial, sesuai dengan umur, sesuai dengan pendidikan, pasti berbeda. Nah, pengertian kelangkaan. Kelangkaan atau biasa disebut juga scarcity, yaitu kekurangan atau paucity. Menurut Oxford, kelangkaan adalah keadaan menjadi langka atau kekurangan pemasokan. Ini biasanya ada penyebabnya, ya, ada penyebabnya. Ntar kita pelajari. Yang kedua, dalam kamus Cambridge, kelangkaan adalah situasi di mana sesuatu tidak dapat ditemukan atau tidak didapatkan. Dan yang lain, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Itu beberapa pengertian kelangkaan ya. Tapi pada intinya kelangkaan itu adalah kekurangan atau kesusahan untuk mencari alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Ciri-ciri kelangkaan yang pertama, tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa yang terbatas. Ya, tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa yang terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Sementara penyebab dari kelangkaan yang pertama, imbas dari permintaan, yaitu tingginya permintaan akan sumber daya. Kayak zaman sekarang ketika kita kena ditimpa musibah COVID-19, yang biasanya itu kita tidak butuh masker. Tapi karena adanya COVID, kita pasti butuh masker melebihi dari permintaan sebelumnya. Misalnya kalau sebelumnya suatu negara menyediakan masker hanya 5.000 piece, karena kebutuhannya melonjak, itu akan melebihi 10 kali lipat. Nah, ini akan menyebabkan kelangkaan. Ketika barang ini udah langka, maka harga akan melonjak. Kalau dulu misalnya maskernya bisa 10.005, sekarang mah nggak bisa. Mungkin 10.000-nya satu, seperti yang kita hadapi di masyarakat. Yang kedua, pasokan sumber daya yang mulai habis. Ya, pasokan sumber daya yang mulai habis. Yang ketiga, kelangkaan struktural yaitu kesalahan manajemen dan ketidaksertaraannya. Yang keempat, tidak adanya pengganti atau substitusi yang efektif. Nah, pemasok sumber yang habis. Nah, ini biasanya ya, pasokan sumber daya yang mulai habis. Ini biasanya ketika permintaan banyak, itu bahan bakunya habis. Karena sebelumnya kita tidak siap. Kan kita tidak mengetahui kondisi alam yang akan terjadi. Kayak COVID ini kan kita nggak tahu, oh Indonesia akan COVID, yang akan kena sebanyak ini, penduduknya sebanyak ini, dan semuanya harus pakai masker. Kita kan tidak memprediksi. Sewaktu keadaan normal, kita hanya memprediksi yang pakai masker itu dokter, perawat, orang yang mau pergi naik motor. Kalau sekarang kan semuanya harus pakai masker. Jadi kita tidak menyiapkan sumber daya yang ada. Terus kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan. Nah, ini bisa terjadi. Indonesia itu kaya, ya. Indonesia itu kaya. Dia kaya pabriknya, garmen, segala. Sekarang ketika COVID, itu pabrik garmen bisa dipindahkan.
Dia nggak usah bikin baju, nggak usah bikin celana, nggak usah bikin yang lain-lain. Dia pindah ke bikin masker, bikin face shield misalnya. Cuman kalau ini tidak dia lakukan, maka tidak ada kesalahan karena permintaan cukup tinggi. Terus 4, tidak ada bahan pengganti. Tidak ada bahan pengganti atau substitusi yang efektif. Untuk masker ini, kalau kita bilang face shield itu bahan pengganti, itu tidak bisa dijadikan bahan pengganti. Kenapa Ibu bilang nggak? Tetap bisa masuk virus-virusnya. Walaupun kita pakai face shield, kita itu harus tetap pakai masker. Karena masker itu yang menutupi hidung dan mulut ya. Karena COVID itu kan penularnya itu lewat ludah ya, lewat ludah. Tapi kata sekarang ibu dengar-dengar lewat angin juga. Makanya kita diwajibkan pakai masker. Cuman kalau kita cuma pakai facial doang, tidak pakai masker itu masih rawan. Jadi untuk masker kayaknya belum ada pengganti. Terus selanjutnya sumber daya langkah atau terbatas dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama sumber daya alam, misalnya bahan bakar, air, udara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam, misalnya bahan bakar. Bahan bakar kapan langkahnya? Bahan bakar ini berasal dari ini ya, dari minyak bumi. Dan minyak bumi, kalau minyak bumi akan tambang terus-terusan, dia akan habis. Kalau air ketika terjadi panas yang berkepanjangan, maka air akan langkah. Akan terjadi kekeringan. Kalau kayak sekarang ini di daerah Jawa sana udah mulai kekeringan. Kalau udara langkahnya itu bukan udaranya yang langka, cuman udara yang sehat itu untuk kota-kota besar kayaknya udah langka. Kenapa? Karena dia udah tercemar. Tercemar oleh debu kendaraan, asap pabrik, dengan kepadatan penduduk. Jadi dia akan langkah. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja, di mana makin sedikit gaji yang tersedia, maka makin terbatas sumber daya manusia yang dipekerjakan. Nah, kayak sekarang di Indonesia itu tenaga kerja itu banyak, sebenarnya banyak, sumber daya manusia itu banyak. Cuman untuk lapangan pekerjaannya yang susah selama COVID-19 ini karena banyak beberapa perusahaan itu yang tutup karena dia tidak bisa mengekspor barangnya ke luar negeri. Jadi karyawannya di PHK. Langkahnya sumber daya manusia ini biasanya disebabkan apa? Tidak sesuainya dengan pendidikan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kalian akan lulus di tahun 2022 ya. Insya Allah 2022 atau 2023. Itu kalau kamu masih berpikiran sekarang, ntar setelah tamat SMK saya akan kerja di pabrik, saya akan kerja di sini. Kalian salah. Mungkin ketika kalian lulus itu pabrik itu udah nggak butuh anak SMK. Dia itu butuh tenaga kerja S1. Kecuali kalau kamu mempunyai kemampuan khusus. Maka mulai dari sekarang galilah kemampuan kalian, jangan hanya menerima, oh saya di sekolah hanya belajar begini, ini begini, jangan. Cari kemampuan. Gimana caranya saya bisa lebih menonjolkan diri saya dari orang lain. Bukan dari segi gaya, bukan dari segi penampilan. Gaya dan penampilan itu nomor sekian. Cuman gimana caranya kalian harus bisa menonjolkan diri kamu dari keterampilan. Karena kamu anak SMK harus keterampilan. Bu, saya kan anak AP, saya nggak butuh belajar akuntansi, itu salah. Itu salah. Kamu harus bisa belajar. Walaupun saya AP, saya sedikit banyak harus belajar akuntansi. Walaupun saya anak akuntansi, sedikit banyak saya harus bisa belajar AP. Saya nggak tahu, ntar kerjaan saya di mana. Ya kan? Kerjaan saya di mana. Terus yang ketiga modal. Modal berupa uang atau barang. Modal dikatakan terbatas karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan dalam bentuk biaya. Ya, dalam bentuk biaya. Bu, saya mau buka usaha tapi nggak punya modal. Nah, kita harus mikir, gimana caranya saya dapat modal. Ya, maka Ibu selalu tanamkan setelah lulus SMK itu, gimana caranya kamu dapat bekerja di tempat yang
kamu bisa memperoleh ilmu. Jadi bukan, Bu, saya mah kerjanya di pabrik A. Kenapa kerja di situ? Karena gajinya gede, 6 juta, 7 juta. It's okay gitu loh, gaji gede gitu. Tapi kamu harus mikir, saya dapat apa? Apakah saya hanya butuh uang doang? Atau saya butuh ilmu? Ya kan? Kalau masih mudah kayak kamu, gaji 5 juta mah gede, Bu. Gaji 5 juta. Gede, Bu, gaji. Emang gede. Emang kamu harus mikir. Mungkin saya akan kerja sih. Saya harus bisa berdiri sendiri. Saya harus bisa ngumpulin modal dari gaji saya ini. Saya harus bisa mencari ilmu. Apa yang harus saya lakukan setelah sini. Nah, kayak sekarang. Terjadi PHK besar-besaran. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Kecuali apa yang dapat di pabrik itu doang. Terus kamu mau ngapain? Ya kan? Nah, makanya kamu harus mikirin. Apa yang harus saya lakukan. Jod. Usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan sumber daya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu dahulukan penggadaannya karena dirasa lebih mendesak. Ya. Nah, kamu harus memilah mana yang lebih penting. Kayak sekarang, kamu harus pikir, saya sekarang masa pandemik, saya sekolah harus memakai kuota, ya kan? Harus memakai HP. Nah, mana yang lebih prioritas? Saya pengen beli baju yang model terbaru, lebih butuh baju apa kuota dulu. Nah, kamu harus mikirin, jangan sampai buat beli baju ada, buat beli kuota gak ada. Ketika tanya gurunya, kenapa nggak masuk MIT? Nggak ada kuota, Bu. Tapi ketika disuruh datang ke sekolah dengan gaya yang mantap gitu kan, kayak softline, pakai segala itu mah, itu tidak memprioritaskan yang dipentingkan masalahnya. Terus yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan arang atau kayu bakar ya. Kita harus bisa mencari pengganti. Supaya apa? Supaya kehidupan terus berjalan. Wah, nggak ada gas, saya mah nggak bisa masak. Ya jangan. Cari kayu bakar. Ya nggak, apalagi yang rumahnya masih ada kebun, masih apa. Bisa pakai gengsi, Bu. Kenapa harus gengsi? Ya. Terus yang ketiga, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang langkah. Jadi kita harus berhemat. Ya, kalau berhemat bukan hanya sumber daya doang, listrik kita harus berhemat, ya kan? Uang harus berhemat, semuanya harus dipertimbangkan. Nah, cara menyusun skala prioritas yang pertama adalah tingkat urgensinya. Untuk menentukan pilihan mana yang harus didahulukan, perlu mempertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan. Ya, kita harus mementingkan yang penting dulu yang harus dipenuhi. Yang penting dulu yang harus dipenuhi. Kalau sekarang yang lebih penting itu ya kuota. Ya kan? Kuota yang nomor 1 yang harus dipenuhi. Buat apa? Biar bisa belajar terus. Baju nomor sekian lah ya. Bedak nomor sekian lah. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat tertentu saja, maka perlu didahulukan. Sekarang apa yang perlu didahulukan kebutuhannya? Masker. Ya kan? Ntar kalau udah COVID-nya enakan, masker nggak perlu lagi. Jadi sekarang yang perlu dibeli masker. Pertimbangkan masa depan. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, ketika kamu mencari pekerjaan itu harus yang kamu pertimbangkan itu ilmu yang didapat dari pekerjaan itu. Jangan hanya mikirin uang, ya, uang. Karena dengan ilmu kita bisa memperoleh uang, tapi dengan uang kita susah memperoleh ilmu. Kalau tidak ada kemauan. Terus kemampuan diri, menentukan pilihan perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Ingat, ya, menyusun skala prioritasnya jangan melihat kemampuan orang lain. Jangan melihat ke orang. Kan kalian sering ya, si A begini, enak banget ya ini. Nah sedangkan dia mampu di situ, sementara kita nggak mampu. Kita harus mikirin kemampuan saya di mana. Si Ama enak banget ya, sekolahnya bisa naik motor. Saya juga mau naik motor. Kalau saya nggak dibeliin motor, saya nggak sekolah lagi. Ingat kemampuan orang tuanya gimana. Si A orang tuanya, bapaknya direktur. Nah kita, orang tua kita, bapaknya memang petani, minta motor yang sama. Ya kasihan orang tuanya. Yang ada kita tidak bisa mencapai keinginan kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi hati-hati harus teman. Yang pertama tingkat urgensinya, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, kemampuan diri. Jangan memaksakan.
Jangan sok-sok kaya. Jadilah diri sendiri, ya. Karena akan menjadi diri sendiri itu akan lebih menyenangkan dibandingkan harus mengikuti orang lain karena ada beban. Saya harus seperti dia, saya harus mengikuti gaya dia, dan itu tidak bikin enak, bikin susah, ya. Terus kepedulian terhadap sumber daya dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan. Satu, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan 5 cara, yakni mengubah bentuk untuk meningkatkan nilai hasil, ya, mengubah bentuk untuk meningkatkan nilai hasil. Contoh, tepung menjadi kue. Ketika kita beli tepung 7.000, ketika udah menjadi kue dia menjadi 30.000. Ya. Ketika tepung mungkin susah menjualnya, ketika jadi kue dia akan gampang dijual. Yang kedua, mengkombinasikan kegunaan benda. Misalnya coklat yang campur gula dan susu. Ya. Mungkin kalau coklat doang ada yang nggak doyan, akhirnya campur gula dan susu akan menjadi. Nah. Yang ketiga, memperbaiki barang yang rusak. Perbaiki barang yang rusak. Biar apa? Biar berguna lagi. Mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang bernilai. Nah, ini yang susah ya, mendaur ulang barang bekas untuk menjadikan barang yang bernilai. Kenapa enggak? Misalnya botol kemasan mineral menjadi kap lampu, bisa. Menjadi pot bunga, bisa. Menjadi hiasan dinding, bisa. Ya. Jadi kita harus punya kemampuan diri. Yang kelima, mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hasil hutan dan mengadakan reposisi. Nah, ini apa? Kita itu nebang pohon yang udah tua, yang udah bisa menghasilkan. Tetapi jangan lupa untuk ditanam kembali. Karena pohon kalau tidak ditanam lagi, kita akan kehabisan pohon dan akan menyebabkan longsor, banjir, karena udah nggak ada pohon, ya. Jadi harus untuk menebang pohon itu jangan sembarangan, yang udah tua terus ditanam lagi. Jangan yang baru ditanam udah ditebang. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang pertama, mengikuti pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan sesuai jenjang pendidikan SD, SMP, SMK, ya. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus keterampilan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan kita harus punya keterampilan. Mengikuti kursus keterampilan. Terus mengikuti program magang atau pelatihan, ya, bagi biasanya kalau kamu di kelas 11, biasanya kelas 11. Terhadap prakerin. Nah, mengelola dan mendayagunakan sumber modal dengan tepat guna. Modal merupakan bentuk sumber daya yang sangat menentukan dalam proses produksi. Modal dapat berupa uang ataupun sarana, mesin, produksi. Namun jika pengelolaannya tidak tepat, modal akan habis percuma. Kebangkrutan suatu usaha merupakan salah satu contoh konkret ketidakmampuan mengelola sumber daya modal. Ya, kita harus bisa. Ketika kita membuka usaha, kita itu harus bisa modalnya itu gimana, harus dikemanain. Ya, jangan sampai modalnya habis, untungnya nggak ada. Misal, kita itu usahanya dengan menggunakan mesin. Sedikit banyaknya kita harus mengerti mesin yang kita gunakan. Jangan sampai mesin nyangkut sedikit, manggil tukang servis. Nah, itu tidak sedikit, ya, akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita harus bayar. Jadi sedikit banyak kalau misalnya nyangkut sedikit, ngadat sedikit, kita harus benarin. Bisa benarin sendiri. Biar apa? Biar tidak mengeluarkan biaya modal, ya. Karena ketidakpintaran kita dalam mengelola modal akan mengakibatkan suatu perusahaan itu akan rugi. Dah, sampai di sini ada yang mau ditanyain mengenai kelangkaan. Halo. Betul. Ada orang nggak? Kalau nggak ada, cukup sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.